ini saya berkaitan dengan apa yang 2 minggu terakhir ini viral. Ada yang namanya dokter detektif. Dia banyak mereview dan juga melakukan uji lab mandiri terhadap beberapa produk skincare. Tapi kalau ini juga tidak ditanggapi secara serius oleh BPOM, takutnya ini akan jadi bola liar. Karena yang saya lihat itu bukan hanya Doktif mereview produk ini, nanti dibalas lagi oleh produk yang direview, ownernya bilang bahwa produknya dia juga nggak benar, produk dia overclaim, produk dia berbahaya. Menurut saya BPOM harus segera memanggil orang-orang ini, dudukan, coba mereka bisa mempertanggungjawabkan nggak apa hasil uji lab mandiri mereka. Kalau ternyata mereka katakan benar, oh ternyata ini overclaim, oh ini ternyata mengandung zat berbahaya, berarti pabriknya, apa produsennya harus ditegur, atau dikasih hukuman, atau ditutup, atau di apa, saya nggak tahu ya. Nah, tapi kalau ternyata uji lab mereka juga invalid, ya mereka juga harus tegur, karena ini kan meresahkan masyarakat. Saya pikir BPOM harus memberikan tanggapan yang tidak abu-abu, harus tegas, memberikan reaksi, komentar, karena bahayanya merkuri dan juga hidrogenol udah dari 2 tahun yang lalu. Dan saya sudah lihat banyak orang yang mengadu ke saya yang dengan mukanya udah hitam-hitam, udah biru-biru. Ada beberapa skincare dalam artian produk kosmetik yang sudah legal, kami melakukan pembinaan. Kami sudah panggil sebetulnya untuk ke Badan POM untuk mengklarifikasi, untuk menjelaskan dan sebagainya. Dan sebetulnya mereka mengklarifikasi dengan baik, hanya setelah itu kadang mereka keluar kembali melakukan performa dengan kata-kata yang kadang wah kita habis menceramai, habis menjadi narasumber di Badan POM. Padahal bukan, kami panggil untuk mempertanggungjawabkan masalahnya. Tapi saya kira itu bagian dari aspek sosial media yang susah kita kontrol karena memang bukan di domainnya Badan POM. Ada dokter, ya, dokter 1, 2, 3, pokoknya adalah dokter yang mengatakan misalnya BPOM bisa atau biasa dibayar untuk mengeluarkan satu produk atau disogok, apalah intinya seperti itu. Gimana Pak? Ada buktinya nggak? Kalau ini tidak terbukti, ini fitnah. Kalau fitnah, hukumannya jelas. Tetapi kalaupun ada, saya akan tegas mentuntaskan. Kalau ada pegawai yang bermasalah seperti itu, saya pecat. Tapi ada buktinya nggak dulu? Tapi harus ada bukti, bukan hanya ngomong. Karena kan omongan orang bisa kesebar kemana-mana Pak. Jadi tidak percaya juga sama Bapak. Nah, kalau itu yang terjadi, ini berarti fitnah. Saya bisa mempermasalahkan. Kepala BPOM mau panggil Doktif karena suka mereview kosmetik yang berbahaya. Pak, selama ini kemana aja ente? Ente sekarang berarti buka celana sendiri Pak, ngenunjukin aib Bapak sendiri. Yang dilakukan sama Doktif harusnya Bapak yang punya kerjaan. Doktif membongkar semua kosmetik yang mengandung merkuri yang tinggi Pak. Itu sangat membantu masyarakat. Bapak bikinlah semacam survei seluruh Indonesia ini, atau di Jakarta saja Pak, nggak usah sampai kemari di Aceh. Bikin survei untuk para perempuan, kira-kira terbantu nggak dengan adanya Doktif, atau kami terbantu dengan adanya BPOM. Pak, BPOM kemana aja? Kalian tugasnya apa sih? Kalau kalian bertugas dengan baik Pak, nggak akan ada itu keluar surat izin kosmetik dengan merkuri yang tinggi. Itu ginjal gadis-gadis orang, anak perempuan orang, emak-emak orang rusak gara-gara kandungan merkuri tinggi. Gimana Pak? Nah, konon yang kemarin tuh Pak, paracetamol, sirup yang berbahaya, yang ada anak-anak meninggal Pak, itu Bapak kemana? Kok Bapak sampean ini siapa kok panggil Doktif? Bapak dari Polda. Pak, dibuka matanya. Bapak sangat terbantu loh dengan Doktif. Bapak nggak usah nanya motif Doktif itu mereview, atau ada motif pamoritas, ada motif ekonomi. Bapak sekarang motif munculnya kenapa? Apa motifnya Pak? Buka celana sendiri berarti kan Pak. Tugas Doktif Anda telah diambil oleh Doktif. Tugas Doktif itu tugas Anda Pak, maksud saya udah kedenger ya kan. Jadi ngapain Bapak muncul sekarang Pak? Aduh, itu koreksi aja Pak sekarang, mulai detik sekarang ya Pak. Di Indonesia ini udah maju Pak. Masyarakat Indonesia nih macam saya mama aja udah pinter Pak. Bisa kita nalar. Dari sekarang perbaiki diri Pak. Tugas Bapak apa, buat aja yang betul. Nggak usah diselewengkan gimana-gimana. Kalau emang nggak bisa diproduksi, nggak bisa dikasih izin, jangan dikasih izin biar nggak terbuka celana sendiri Pak. Demikian. Assalamualaikum. Dokter detektif ini belum mengerti betul apa mereka punya motif ya. Tapi kelihatannya ada aspek bukan sekedar motif
ingin mereview, tapi kemungkinan ada motif di luar itu. Apakah itu motif? Halo, assalamualaikum. Udah lama nih nggak komen langsung ya. Untuk Bapak BPOM, saya nggak tahu ya namanya. Bapak nanya motif doktif ya, gitu. Saya bukan bela doktif sepenuhnya ya. Mungkin ada beberapa podcast saya juga ada kurang setuju statementnya. Tapi overall 90% saya setuju dengan kinerja beliau selama di TikTok itu loh Pak. Bapak hari ini baru di publik baru menyenggol yang namanya doktif. Itu poinnya Pak. Sementara doktif ini udah muncul dari beberapa bulan yang lalu. Sebelum dia ada argumen sama, ini sekarang lagi argumen sama Sheila Sokya ya. Nah sebelum sama Sheila Sokya dia sama banyak lah, ada beberapa itu. Nah Bapak BPOM ini kemana aja gitu loh. Harusnya kalau memang doktif ini ada salah gitu ya dalam mereview, ya udah silakan aja panggil gitu loh. Harusnya dipanggil bukan baru sekarang Pak, dari kemarin-kemarin harusnya. Bapak baru nanya motif dengan berselang udah beberapa bulan. Aduh, Bapak ada kuota nggak? Bapak punya istri kan, punya anak cewek atau cowok nggak Pak? Punya anak cewek lah minimal gitu. Terus tanya Pak, anaknya Bapak, istrinya Bapak itu gunakan skincare apa gitu. Kita aja, saya aja orang awam Pak, baru tahu loh Pak, begitu banyak skincare yang beredar di Indonesia ini mengandung hidroquinone dan merkuri. Itu bukan merusak kulit, bukan merusak kulit wajah Pak. Ibu hamil pun bisa keguguran loh Pak, gara-gara menggunakan itu. Bahkan ada owner skincare yang menyatakan jelas produk itu mengandung hidroquinone dan merkuri, tapi bisa digunakan untuk ibu hamil, bisa. Kalau nggak ada doktif kan kita juga nggak tahu Pak. Ya harusnya ini memang tugas BPOM, tapi kemana aja gitu loh. Ibarat PLN tugasnya untuk listrik gitu ya Pak ya, tapi kerjaannya nggak ada gitu. Jadi gimana Pak? Heran Pak gitu loh. Bapak nanya motif, sementara ini udah berjalan udah beberapa bulan. Huru hara ini udah beberapa bulan Pak masalah overclaim. Nikita Mirjani udah bolak-balik untuk apa ya bilangnya, untuk speak up masalah ini gitu loh. Tapi kan emang gak ada penanganannya. Kita lihat di TikTok yang berseliweran nggak ada Pak gitu. Ya nggak ada gitu. Tetap beredar, tetap bisa ngejualin. Bahkan kemarin ya apa DNA salmon itu heboh loh. Bapak tengok podcastnya Deddy Corbuzier. Sampai menyatakan kalau memang ada DNA salmon dari buah udah dibuatnya ke badan dia, dan dia nggak akan jadi apa-apa ya, jadi kedondong. Seperti itu loh Pak. Makanya sebenarnya ini tugas BPOM, tapi ya harusnya kalian jalanin gitu loh. Kalau hanya sidak-sidak ketahuan bakar gitu, sementara itu kan hanya ibarat kata hanya segelintir ya gitu. Sementara yang viral ini dan yang di TikTok ini yang lebih parah gitu loh. Yang di TikTok ini pun aneh gitu. Kenapa kalian memfasilitasin itu? Kan skincare itu sama dengan seperti obat ya. Seperti obat, harusnya itu benar-benar diperketat gitu loh. Diperketat peredarannya, cara penjualannya gitu. Seperti obat-obat kan ada kan obat keras, ada obat ini gitu. Ini kan skincare enggak. Setahu saya memang orang awam sih ya. Hidroquinone itu memang diperbolehkan, tapi ada batasannya gitu. Nah, kita tahu pelajaran itu, kita tahu ilmu-ilmu itu, yaitu dari dokter detektif, dari dokter Oki, dari dokter-dokter yang berkompeten. Jadi kalau Bapak hari gini nanya motif, ya motifnya hari ini motif batik Pak sama polkadot. Ya salam, kemana aja Pak? Herman saya. Guys, doktif harus diboikot dari Indonesia. Kenapa? Karena dia telah menghancurkan usaha orang lain. Bayangin, nanti kalau usaha saya hancur, gimana? Bagaimana dengan nasib klinik saya? Semua kedok saya dibongkar. Astaga doktif, maksudnya apa doktif? Anda personal sama saya. Selama bertahun-tahun saya aman ya doktif ya. Tapi semenjak ada Anda,
Bayangin, saya sampai kebeli Rolls Royce, kebeli Lamborghini, kebeli rumah, kebeli apapun yang saya mau. Sekarang kalau udah kayak gini kejadiannya, mau tanggung jawab nggak, Doktif? Nama dan citra saya juga hancur, Doktif. Saya mau lapor polisi juga nggak bisa, Doktif. Jangankan lapor polisi, untuk klarifikasi aja saya bingung. Astaga, Doktif. Makanya sebelum bertindak itu pikir-pikir dulu lah. Udah minum obat belum? Belum. Udah ya, main owner-ownerannya. Minum obat dulu ya. Oke, minum obat dulu ya. Oke. Tape dulu akhirnya saya tape spill nomor BPOM nya owner banyak aja di bawah BPOM terus minta keto mengerti kok satu. Kalau ku bilang aman, ini aman, intinya ini aman. Belum keluar BPOM nya tapi ini sudah aman ya, dijamin gimpe bukamu, dijamin gimpe wajahmu. Bagus itu gimpe Ji, daripada hilang. Siapa mau cari Ki? Nah aja saya, kau mau sama keluargamu pi cari muka sana. BPOM terus orang bodoh yang mau beli Mercury, tidak ada yang paksa kau beli Sarkodes. Mau ada Mercury ke, Mercusuar ke, Mercedes ke, kembali ke pasal 1 dari kita aja. Tidak ada yang paksa kok. Deh, sudah dulu live ku deh, emosi kak. Sudah dulu. Banyak sekali pertanyaan BPOM. Sudah dulu nah. Nanti lagi kita ketemu lagi di live selanjutnya ya. Salalah. Kenapa harus pilih skincare ada BPOM-nya? Wajib tonton video ini sampai selesai. Nah, kalian tahu BPOM ini adalah singkatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Termasuk skincare di dalamnya. Kenapa sih skincare harus diawasi? Nah, skincare kan tujuannya untuk menyehatkan kulit. Apa jadinya kalau tidak diawasi? Bisa-bisa racun yang dipakai oleh kulit kita, salah satunya merkuri. Jadi sebaiknya harus diawasi. Oh ya, contoh yang BPOM gini nih. Produknya nih, seperti produk Dr. Ekles ada BPOM-nya, bisa di barcode sekarang, dan ada nomor NA-nya. Ya, semoga bermanfaat. Kalaupun video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa share dan save video ini. Oh ya, jangan lupa komen ya, di follow juga. Apa itu? Kasih tahu. Apa? Kasih tahu nggak? Kasih tahu nih, mahal banget nih, belum BPOM. Apa? Dok, aku pakai krim malam BPOM, tapi tekstur dan baunya mirip krim racikan dokter etiket biru yang aku pakai. Penyimpanannya juga di kulkas, jadi takut. Wah, ngeri ya. Sekarang memang ada yang udah BPOM, tapi dalamnya dioplos dengan obat keras. Jadi hati-hati banget guys. Ini kalau udah curiga-curiga gini, ikuti feeling kamu aja deh, ya. Gak usah dipakai. Oke? Apalagi yang kamu beli dengan mudahnya dapat dengan klaim yang cepet-cepet instan putih gitu ya, atau yang beres masalah, apalagi masalah flek ya, dalam seminggu kayak cepet banget pudarnya gitu. Nah itu please hati-hati guys. Ya sekarang ini segala sesuatu yang instan perlu dicurigai. Oke. Doktif, kamu nggak cukup makan uang miliaran dari jual ginian, malah ngomong orang culas. Ih, adik mah takut berlindung di balik profesi dokter buat jual metil paraben. Buat kalian nih penyembah dia, silahkan tetap pakai ya produk-produk yang terindikasi bisa menyebabkan kanker. Semoga nanti dia mau bantu biaya rumah sakitnya ya. Akhirnya pabrik maklon terbesar di Indonesia disegel oleh Badan POM dan kepolisian. Hormat buat kepolisian dan Badan POM. Kita lihat videonya. Hai guys, alhamdulillah ya Allah. Akhirnya Doktif mau nangis nih guys. Doktif dapat kabar dari Badan POM kalau akhirnya dengan resmi Badan POM menyegel salah satu pabrik dari mafia besar skincare Indonesia. Mafia. Sampai Doktif sujud lama banget guys ke Allah. Saking senengnya, semua ini nggak akan bisa terjadi tanpa dukungan dari teman-teman sejawat dan seluruh masyarakat Indonesia. Makasih banget ya sudah support Doktif terus. Meski serangan bertubi-tubi ke Doktif sangat luar biasa.
Doktif sangat-sangat mencintai kalian. Doktif mohon jangan pernah lelah dukung Doktif ya guys. Jujur, Doktif sempat mau mundur, tapi Allah gak akan izinin juga Doktif untuk mundur. Karena apa yang Doktif perjuangkan adalah suatu kebenaran. Dan Doktif juga ingin mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan POM dan aparat yang bekerja siang dan malam. Luar biasa loh guys mereka ini. Mereka pasti sangat-sangat lelah belakangan ini. Maafkan Doktif ya, yang sudah membuat Badan POM dan aparat jadi disudutkan oleh masyarakat. Padahal kerja kalian sangat luar biasa. Sekali lagi, Doktif dan masyarakat Indonesia sangat mengapresiasi Badan POM dan aparat yang berhasil melindungi masyarakat dari kejahatan mafia skincare Indonesia. Tetaplah berpihak ke masyarakat dan tetaplah gigih berjuang membela kepentingan khalayak umum. Terima kasih Badan POM dan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Love you so much. Please selalu semangat buat like, follow, dan share sebanyak-banyaknya ya guys, biar banyak yang terbantu. Salam cerdas selalu bareng Doktif, Dokter Detektif. Bye. Doktif, lu luar biasa. Salam hormat buat Doktif. Guys, apa komentar kalian tentang owner pabrik ini yang merugikan ratusan ribu orang masyarakat Indonesia, dan berapa tahun nih pabrik sudah berdiri? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Berapa tahun dan berapa banyak yang sudah mereka tipu, termasuk negara ini. Gila ini owner. Sebutan apa yang pantas untuk owner pabrik? Tulis di kolom komentar. See you. Makin berjaya BPOM dan Kepolisian Republik Indonesia. Lihat dokter detektif ini belum mengerti betul apa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya. Teman-teman, akhirnya kasus di dunia perskincarean yang akhir-akhir ini ribut ya, dunia kosmetik ya, dunia perawatan heboh dengan adanya dokter detektif apalah ya. Tapi sebelum itu kayaknya banyak deh yang udah gitu, akhirnya dipanggil sama BPOM ya. Menurut saya itu wajar. Kenapa? Sebenarnya nggak niat nyari sih, cuman kok di beranda TikTok itu sering lewat ya doktif dan sebagainya. Awalnya kalau saya nih menilainya dari masyarakat biasa ya, saya nilainya pertama mungkin ngasih edukasi ya, benar gitu kan. Tapi semakin kesini gitu ya, semakin kesini, terus isunya makin digoreng dan akhirnya kayak nyerang personal gitu. Nyerang usahanya orang, nyerang personal. Itu yang saya lihat sebagai masyarakat awam. Ya kebetulan istri saya juga seorang dokter ya, teman-teman. Ya, seorang dokter juga. Dan ya ngerti lah masalah yang gini-gini, ngerti. Dan dia juga sempat mengatakan hal-hal yang lain juga sih. Gitu ya. Terkait ya kenapa ID tidak bersikap. Ya, itu juga. Gitu ya, kita nggak tahu pertimbangannya seperti apa. Tapi dalam hal ini BPOM itu adalah lembaga yang berwenang menurut undang-undang yang mengawasi masalah makanan dan obat-obatan. Nah, mungkin antara kalian ada pro, ada yang kontra ya. Tapi terlepas dari itu, BPOM kemana aja untuk ngawasi makanan? Kok selama ini dibiarkan bebas yang mengandung merkuri dan segala macam? Saya kira BPOM itu juga bukan kumpulan orang-orang bodoh, ya. Mereka juga ngerti, termasuk kosmetik yang overklaim. Ya itu belum tentu juga, mungkin kalau menurut saya belum tentu juga berpengaruh ya ke kulit ya, enggak juga sih, gitu. Saya juga malah beli beberapa teman-teman dari TikTok,
yang ada untuk apa namanya, untuk muka untuk segala macam, untuk membersihkan ya, kayak gitu. Enggak tuh, nggak ada pengaruhnya, biasa-biasa aja. Saya pakai biasa-biasa aja. Itu tergantung dari kita sebenarnya, dari kulitnya kita gitu ya. Nah mungkin kalau ini sasarannya kebanyakan sih mungkin kaum hawa ya, ibu-ibu, cewek-cewek ya, yang memang suka banget dengan perawatan tubuh ya, dengan perawatan kulit. Memang sasarannya begitu, nggak cocok ini langsung pindah, nggak cocok ini langsung pindah, tanpa kita memperdulikan efeknya masing-masing. Ya memang kayak gimana ya, kayak bawa si malakama gitu, dirawat takut salah rawatan gitu, enggak juga nanti gimana gitu kan. Ya dengan adanya panggilan dari BP POM ini, si Doktif itu dan beberapa mungkin influencer yang lain di bidang kecantikan, kita harapkan ada penjelasan sih sebenarnya teman-teman gitu ya, ada penjelasan, jangan sampai ini bias larinya kemana-mana dan merugikan kita semua gitu. Apalagi ini masalah merek dagang, nanti motifnya yang awalnya edukasi jadi menjatuhkan usaha orang, itu juga nggak bagus ya, bagus. Apalagi ada selebriti yang ikut-ikutan gini Mbak, kita tahu Mbak itu backingannya siapa gitu, nggak usah kayak gitulah. Nggak ada manusia di bumi ini yang jagonya tuh kebangetan tuh, nggak ada Mbak ya. Jadi yang biasa-biasa saja nanggapinya, nggak usah memperkeruh masalah, karena masalah hidupmu juga nggak kalah ruwet gitu. Mungkin lebih ruwet daripada kami ini yang orang-orang biasa, yang bukan selebritis, yang bukan orang yang top gitu ya, artis, orang-orang biasa aja. Jadi tolong jangan berkomentar yang berlebihan. Kita tunggu aja, lembaga ini kan diatur oleh undang-undang, kita semua di sini bersosialisasi diatur oleh undang-undang ya. Yang harus diingat, ini pelajaran hukum ya buat kalian, kebebasan kita yang diatur oleh undang-undang kita itu tak terbatas teman-teman. Jadi kebebasan kita itu tak terbatas. Batasannya apa? Batasannya adalah hak orang lain. Itu yang harus kalian ingat ya. Dan kebebasan orang berpendapat, kebebasan berusaha ya, kebebasan untuk berserikat, berkumpul segala macam itu dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau kalian menyerang personal, kalian memfitnah ya sampai menjatuhkan usaha orang lain, itu bisa panjang urusannya ya, bisa panjang. Jadi kalau memberikan pendapat ya yang objektif, stay objektif, jangan pada akhirnya subjektif menyerang pribadi. Ini akan berbeda, karena tidak ada kita yang tidak punya aib di dunia ini teman-teman. Hanya belum dibuka aja sama namanya Allah ya, Tuhan kita ya, atau Tuhan kalian menurut kepercayaan kalian masing-masing ya. Kalau saya Muslim ya saya Allah, belum dibuka gitu. Jadi apa gitu yang mau kita banggakan? Ya biasa-biasa aja lah gitu. Dunia ini kan panggung sandiwara, dunia ini penuh sama politik ya. Kita taunya apa? Dari kita melek sampai kita tidur. Di saat kita tidur, kita kan nggak tahu apa yang terjadi kan. Tuh. Jadi sudahlah. Jadi jangan kita menghakimi orang lain gitu ya, dan seolah-olah menjudge bahwa apa yang dilakukan orang lain itu salah gitu ya. Dalam hal ini masalah usaha ya. Kalaupun barang kita sama, ini kita sama, bisa jadi ongkos produksinya itu berbeda. Ya, bisa jadi itu. Dan kita harus ingat, kita punya hak apa mengoreksi produksi orang lain itu, hak kita itu apa? Kalau dengan hak memberikan edukasi kepada publik dan sebagainya, tidak sesimpel itu kalau perkara masalah merek, perkara masalah kandungan apa yang ada di produk tersebut gitu ya. Tidak segampang itu. Itu urusannya panjang itu. Ya. Karena untuk mendata atau mendapatkan hasil dari merek dari suatu produk ya, sampai dia dipasarkan itu kan prototipe gitu kan, sampai hasilnya dia layak uji, layak jual gitu ya, dan akhirnya dijual ke pasaran.
gitu. Jadi tidak sembarang orang, misalkan nggak saya nih, saya nggak suka ke merek A, atau saya iseng-iseng saya ngetes merek B, gitu, saya tes sendiri, ini sendiri, terus saya menyatakan saya overclaim, ini produknya overclaim segala macam. Nggak bisa begitu. Kita lihat juga kompetensi kita apa, gitu. Itu juga kata istri saya, teman-teman, yang seorang medis, seorang dokter, belum tentu loh ngerti, belum tentu, ya. Bisa jadi ahli-ahli kimia bisa lebih jago, karena itu memang bidangnya, ahli-ahli kimia itu yang ada di industri obat itu memang ahlinya. Jadi jangan ngerasa Anda di satu profesi tertentu terus merasa seperti wah gue paling tahu masalah ini. Enggak, ya, di atas awan masih ada awan lain. Dan kita, yaitu tadi, jangan berlebihan, kesannya norak, kesannya ujub, kesannya iri sama keberhasilan orang lain, serang sana sini. Jangan sampai dunia itu membuai kita gitu ya, lupa diri, akhirnya kita ngerasa hebat, ngerasa paling pinter, paling jago, paling ngerti, ya. Ingat, kalau sampai ada orang yang tidak tahu apa-apa, misalkan produk yang Anda serang itu dia misal produknya nggak kenapa-napa, nggak berefek, ya, dan dia berdoa sampai dia gulung tikar misalnya, dan dia berdoa, ya, ingat itu, doanya orang teraniaya itu mustajab. Tinggal tunggu hancurnya aja, tinggal tunggu tanggal mainnya, ya. Jadi ayo beri masukan, bagus sih, tapi sebenarnya internal aja, ngapain lu, ya, disebar-sebar. Ini negara udah ruwet, ditambah ruwet mau urusan skincare lagi, ya. Tapi ya memang ya butuh, cuman jangan subjektif ya. Saya ngerasa sangat-sangat subjektif. Maka dari itu kita tunggu hasil dari BP POM ya, pemanggilan terhadap influencer ini. Semoga mendapatkan titik terang dan masyarakat mendapatkan edukasi tentang produk yang mereka beli, ya, seterbuka-terbukanya, ya, bisa diakses oleh umum semuanya, berbahaya atau tidak, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih guys, kata nih kita tentang BPOM yang akan panggil Doktip dan influencer lainnya. Simak penjelasan dari Nikita. Saya mau menanggapi sedikit saja soal BPOM yang konferensi pers soal Doktip. Saya mau balik bertanya sama bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja di BPOM. Kalian kemana saja sampai bisa meloloskan owner-owner skincare yang menjual hidrokinon dan bermerkuri? Itu dulu. Kedua, kalian kemana saja? Banyak banget owner-owner yang menjual overclaim. Sekarang ada Doktip, kalian bertanya-tanya, Doktip itu motifnya apa? Saya balik bertanya, bapak-bapak dari BPOM yang bekerja di BPOM dan ibu-ibu yang bekerja di BPOM, kalian kerjanya apa aja? Kok bisa sih skincare berhidrokinon dan bermerkuri kalian loloskan BPOM-nya? Kok bisa sih skincare yang ingredients-nya tidak sesuai kalian bisa loloskan? Itu aja Pak, jawab dulu. Habis itu nanti pasti Doktip jawab. Satu lagi, terus kalau orang-orang dari BPOM yang bekerja di BPOM tahu bahwa ada owner-owner nakal yang menjual hidrokinon dan merkuri, kalian ngapain? Bukannya kayak saya nih, saya punya produk, saya kalau mau bikin skincare, saya urus BPOM dulu, saya bayar, yang saya lakukan sudah benar, saya urus BPOM beserta saya masukkan ingredient saya, harusnya kan begitu. Tapi kan kebanyakan sekarang, jangankan merkuri hidrokinon, yang overclaim aja seperti Sela Saukia ular aja, kalian nggak bisa ngapa-ngapain, kalian nggak masuk ke ranah. Gimana menurut kalian? BPOM ngotak sih menurut saya. Tulis di kolom komen. See you.